Mata kuliah Sistem Sosial Indonesia, Hubungan Antar Etnik di Indonesia. Dosen pengampu 1. Ner Dr. Andes Johannes Edward Keawan MSI. 2. Enci Dr. Evelyn JR Kaung Esos MSI. 3. Enci Neni Kumayas SIP MA. Nama-nama anggota kelompok 5. Pertama, Alensia Mata. Kedua, Rivaldo Tindige. Ketiga, Gloria Rumimpuno. Keempat, Efrian Wola. Kelima, Audi Sanggel. Keenam, Gloria Larenggam. Ketujuh, Milton Parapaga. Kedelapan, Nathanael Tumilaar. Kesembilan, Rafael Sangian. Kesepuluh, Kevin Rawis. Kesebelas, Nadia Waluko. Kedua-belas, Nurul Otolua. Ke-13, Tewor Ganda. Ke-14, Yesaya Misa. Dan terakhir, Rodrigo Podowati. Hubungan antar etnik di Indonesia. 1. Bhinneka Tunggal Ika yang mendasari nilai-nilai kebudayaan. 2. Aneka macam suku dan kelompok di Indonesia. 3. Ciri-ciri dari ethnic group. 1. Bhinneka Tunggal Ika yang mendasari nilai-nilai kebudayaan. Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keanekaragaman yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan, dan lain-lain. Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana kata ini berasal dari bahasa Jawa kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Keberadaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Arti penting Bhinneka Tunggal Ika antara lain pendorong lahirnya nasionalisme Indonesia, penyemangat untuk membangun Indonesia yang lebih maju, benteng persatuan bangsa dan negara Indonesia di era globalisasi. Makna Bhinneka Tunggal Ika yaitu merupakan bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia. Namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan, namun justru keanekaragaman itu bersatu dalam satu sintesa yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam praktek tumbuh dan berkembangnya persatuan suatu bangsa atau nasionalisme, terdapat dua aspek kekuasaan yang mempengaruhi, yaitu kekuasaan fisik atau lahir atau disebut juga kekuasaan material yang berupa kekerasan, paksaan, dan kekuasaan idealis atau batin yang berupa nafsu fikis, ide, dan kepercayaan-kepercayaan. Proses nasionalisme, persatuan yang dikuasai oleh kekuasaan psikis, akan tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang bersifat materialis. Sebaliknya, proses nasionalisme, persatuan, dan dalam pertumbuhannya dikuasai oleh kekuasaan idealis, maka akan tumbuh dan berkembang menjadi negara yang ideal, yang jauh dari realitas bangsa dan negara. Dalam kenyataan objektif, pertumbuhan nasionalisme Indonesia telah dibentuk dalam perjalanan sejarah yang pokok yang berakar dalam adat istiadat dan kebudayaan. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia atau persatuan Indonesia tersusun dalam kesatuan Majemuk Tunggal, yaitu yang pertama, kesatuan sejarah yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah. Yang kedua, kesatuan nasib, yaitu berada dalam suatu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama, yaitu dalam penderitaan penjajah dan kebahagiaan bersama. Yang ketiga, kesatuan kebudayaan, yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional. Yang keempat, kesatuan asas kerohanian, yaitu adanya ide, cita-cita, dan nilai-nilai kerohanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam Pancasila. 2. Aneka macam suku dan kelompok di Indonesia. Macam suku di Indonesia dan asalnya dari Sabang sampai Merauke tentu menarik dikenali dengan segala keunikannya. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memang merupakan negeri yang kaya. Kekayaan itu tidak hanya ragam sukunya saja, tapi juga hasil alamnya,
bahasa, agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Suku bangsa merupakan golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesama berdasarkan dari keturunan, merujuk pada ciri khas seperti budaya, bangsa, bahasa, agama, dan perilaku. Suku bangsa juga merupakan golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial lain karena memiliki ciri-ciri yang paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul, tempat asal, dan serta kebudayaannya. Dalam definisi lain, suku bangsa juga merupakan suku sosial yang khusus dan bersifat askriptif atau telah ada sejak lahir, serta memiliki surat yang sama seperti golongan umur serta jenis kelamin. Suku bangsa sendiri dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama suku bangsa campuran, di mana di dalamnya terjadi pencampuran antar ras yang mendiami satu kawasan atau wilayah tertentu. Contohnya pada suku Peranakan yang merupakan pencampuran antara ras Tionghoa dan Melayu. Yang kedua, garis keturunan. Sebagai faktor utama bagi suku bangsa, terdapat 3 garis keturunan di Indonesia, yaitu garis keturunan ayah, biasanya pada suku Batak, Ambon, Timor, dan yang lainnya. Garis keturunan ibu biasanya terjadi di dalam suku Minangkabau, di Sumatera Selatan, dan garis keturunan ayah dan ibu atau parental yang banyak dijalankan oleh suku Jawa. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi. Beberapa macam suku di Indonesia. 1. Suku Jawa. Suku Jawa menjadi suku yang terbesar di Indonesia dan Pulau Jawa. Paling banyak di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Di sana orang Jawa hidup dengan kearifan lokal dan kesakralan adat budayanya. Di suku Jawa ada sekitar 95.215.022 anggota atau 40,22% dari total penduduk Indonesia. 2. Suku Batak. Suku Batak merupakan kelompok kolektif yang terdiri dari beberapa suku yang berasal dari wilayah Sumatera Utara. Di sana ada beberapa bagian dari suku Batak, seperti suku Batak Toba, Batak Pakpa, Batak Mandailing, dan Batak Karo. Jumlah anggota suku Batak sekitar 8.466.969 orang atau 3,58% dari total penduduk Indonesia. 3. Suku Dayak. Suku Dayak adalah salah satu suku yang banyak mendiami Pulau Kalimantan. Di sana masih kental dengan adat istiadat, mulai dari kesenian, ritual, atau kebudayaannya. Anggota suku Dayak mencapai sekitar 3.009.494 atau 1,27% dari total penduduk Indonesia. Keempat, suku Asmat. Suku Asmat merupakan suku terbesar di Papua. Suku Asmat memiliki kearifan lokal yang luar biasa karena sangat menghormati alam dan kehidupan para pendahulunya. Populasi suku Asmat terbagi dalam 2 bagian, yakni masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dan tinggal di pedalaman. Cara hidup, dialek, dan struktur sosial di kedua bagian tersebut berbeda. Kelima, suku Minahasa. Suku Minahasa adalah salah satu suku yang terbesar di Pulau Sulawesi. Suku ini keberadaannya sudah cukup lama. Anggota suku Minahasa sekitar 1.277 orang atau 0,52% dari total penduduk Indonesia. Keenam, suku Melayu. Suku Melayu merupakan sebuah kelompok etnik dari orang-orang Austronesia, khususnya yang menghuni Semenanjung Malaya. Penduduk suku ini tersebar hingga keluar Sumatera dengan mengikuti perkembangan kerajaan Sriwijaya. Jumlah suku Melayu sekitar 5.365.399 orang atau 2,27% dari total penduduk Indonesia. 7. Suku Sunda. Suku Sunda merupakan kelompok etnis yang berasal dari barat Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Mereka juga tersebar di wilayah lain seperti Banten, Jakarta, dan wilayah barat di Provinsi Jawa Tengah.
Anggota suku Sunda cukup banyak, mencapai 39.700.670 orang atau 15,5% dari total penduduk Indonesia. 8. Suku Madura. Anggota suku Madura sekitar 7.179.356 orang atau 3,3% sesuai hasil sensus 2010. Suku Madura berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Pulau Madura dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Mereka adalah salah satu etnis terbesar di Indonesia. Orang suku Madura dikenal dengan bahasa yang blak-blakan. Selain itu, orangnya dikenal disiplin, hemat, dan rajin bekerja. 9. Suku Betawi. Suku Betawi mayoritas anggota tinggal di Pulau Jawa, tepatnya di DKI Jakarta. Mereka adalah keturunan penduduk yang bermukim di Batavia sejak abad ke-17. Jumlah anggotanya cukup banyak, sekitar 6.807.968 orang atau 2,88% dari total penduduk Indonesia. 10. Suku Bugis. Anggota suku Bugis mencapai 6.359.700 orang atau 2,69% dari total penduduk Indonesia. Mereka adalah kelompok etnis yang berasal dari Sulawesi Selatan. 3. Ethnic group. Para antropolog barat sejak awal abad ke-20 sudah bertebaran di muka bumi untuk menggali dan mendeskripsikan berbagai kelompok etnik yang ribuan jumlahnya. Hasil-hasil penelitian ini dikumpulkan di dalam ensiklopedia yang diberi judul Human Relation Area Files, yang merupakan sebuah lembaga di Yale University di Amerika Serikat. Awalnya dengan mengungkap suku bangsa yang masih hidup sederhana dengan kebudayaannya atau struktur sosialnya, kemudian mulai beralih mahasiswa mampu menjelaskan konsep suku bangsa atau ethnic group dan kesukubangsaan atau ethnicity untuk mengenal kebudayaan berbagai suku bangsa yang sudah mulai maju dan yang sudah maju, seperti berbagai kebudayaan di Eropa dan Amerika. Koenjeraningrat menyatakan suku bangsa sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut. Adanya kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinannya sendiri. Sedangkan ahli lain seperti Tumin menyatakan kelompok etnik adalah suatu kelompok sosial yang berbeda dalam sebuah sistem sosial dan kebudayaan yang lebih besar dan mendasarkan pengelompokan diri mereka pada status sosial khusus karena satu penurunan ciri etnik bawah yang dianggap ada. Abnerkon menyatakan kelompok etnik adalah kesatuan orang-orang yang secara bersama-sama menjalani pola-pola tingkah laku, normatif atau kebudayaan dan yang membentuk suatu bagian dari populasi yang lebih besar saling berinteraksi dalam kerangka suatu sistem sosial bersama seperti negara. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatian dalam mengikuti presentasi ini. Dan apabila ada tutur kata kurang berkenan, dimohon maafkan. Selamat siang.